Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Roni di Berpacu Dalam Misteri. Gimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang cukup, dan diberikan ketenangan di dalam hidup. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan cerita horor karya dari Hania 25 yang berjudul Misteri Meninggalnya Rahel Part 1. Seperti apa ceritanya? Tonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Baiklah, nggak usah lama-lama lagi. Seperti biasa, siapkan kopi, teh, duduk senyaman mungkin, pejamkan mata kalian, dengarkan, dan simak baik-baik ceritanya. Pagi itu di sekolah SMA 1 Nusantara, kedatangan dua siswi baru bernama Lita dan Zahra. Mereka berdua pindahan dari sekolah SMA Nusa Bangsa. Duh, ucap Zahra yang kelihatan gelisah. Lo kenapa, Ra? Tanya Lita bingung. Gue kebelet pengen ke toilet dulu nih, Lit. Jawab Zahra. Ya udah sana, lu ke toilet aja. Ya udah gue kesana dulu ya, Lit. Ucap Zahra. Mau kemana? Toiletnya kan di sebelah sana, sambung Lita. Oh iya, maklum, kita kan masih baru di sini. Lo duluan aja, Lit, ke kelasnya. Lagi pula kan kita beda kelas, saut Zahra lalu berlari pergi ke toilet. Lalu Lita pun pergi ke kelasnya, yaitu kelas 10 bahasa 1. Di perjalanan Zahra hendak ke toilet, dia pun menabrak seorang laki-laki. Duh, ringis Zahra. Lalu laki-laki itu pun mengulurkan tangannya kepada Zahra, dan Zahra pun menerima uluran tangan pria itu. Dan setelah Zahra berdiri, nampaklah seorang laki-laki di depannya itu memakai hoodie berwarna hitam, postur tubuh yang tinggi dan keren, serta wajah yang sangat tampan membuat Zahra terdiam membisu. Lalu laki-laki itu pun langsung berjalan meninggalkan Zahra tanpa berbicara satu huruf pun. Ganteng banget sih tuh cowok. Tapi by the way kok mules gue hilang ya? Udahlah, lebih baik gue ke kelas gue aja deh dulu, sambung Zahra lalu pergi ke kelasnya. Setelah Zahra sampai di kelasnya, yaitu kelas 10 IPA 2, ia pun segera mencari kursi yang paling belakang. Maksudnya agar tidak menempati kursi orang lain, karena hanya dia yang datang pertama di kelas itu. Pagi banget sih gue kesininya, kan masih sepi, ucap Zahra kesal. Tak lama kemudian datanglah dua siswi perempuan. Dua siswi perempuan itu pun meletakkan tasnya lalu berjalan ke arah Zahra. Hai, lo murid baru ya? Ucap Hani kepada Zahra. Iya, saut Zahra tersenyum. Kenalin, nama gue Hani. Kalau yang sok cantik ini namanya Mila, sambung Hani tertawa. Apaan sih lo, Han? Sahut Mila sedikit kesal. Nama gue Zahra, tambah Zahra tersenyum. Dan tiba-tiba datanglah satu siswi lagi ke dalam kelas itu. Len, sini loh, panggil Hani kepada siswi yang baru datang itu. Apa? Sahut Alena malas. Nih ada murid baru, kenalan dulu napa? Sambung Hani lagi. Lalu Zahra pun mengulurkan tangannya. Zahra, ucap Zahra tersenyum pada Alena. Alena, sahutnya singkat. Mil, lah udah belum PR bahasa? Gue belum nih, pinjam buku lo dong, pinta Alena kepada Mila. Lo tuh kebiasaan sih, makanya kerjain dulu napa? Sahut Mila. Gak usah banyak bacot, mana sini buku lo? Tambah Alena. Tuh ambil dalam tas gue. Emang ada PR ya? Gue gak ngerjain gimana dong? Sambung Zahra. Gak apa-apa lah Zah, kan lo murid baru, saut Hani santai. Oh, oke.
Tak lama, murid-murid lain pun datang dan menempati kursi mereka. Itu kan cowok yang tadi tabrakan sama gue pas mau ke toilet. Oh, jadi dia satu kelas sama gue, ucap Zahra dalam hatinya. Pagi anak-anak, ucap guru mapel yang baru saja datang. Pagi pak, sahut mereka semua serempak. Baik, tadi Bu Dahlia memberitahu bapak kalau di kelas ini ada murid baru. Mana berdiri? Pinta guru mapel itu, lalu Zahra pun berdiri. Oh kamu, sini silakan perkenalkan nama kamu ke teman-teman kelas kamu, ujar guru mapel itu menyuruh Zahra. Lalu Zahra pun maju ke depan dan memperkenalkan dirinya. Dan setelah perkenalan berakhir, Zahra pun diminta guru mapel itu untuk duduk lagi ke tempatnya. Pak, panggil Mila. Ya Mila, sahut guru mapel itu. Zahra duduk sama saya aja pak, soalnya kan Mila sendiri, sambung Mila. Ya sudah, Zahra, kamu duduk di sebelah Mila ya, pinta guru mapel. Iya pak. Lalu Zahra pun mengambil tasnya dan duduk di sebelah Mila. Seneng deh gue, sekarang ada temennya, ucap Mila lagi. Iya, gue juga seneng kok bisa duduk bareng lo, sahut Zahra tersenyum. Permisi pak, saya ingin memanggil ketua kelas di sini, ucap siswa di pintu itu, lalu Jake pun menatap ke arahnya. Han, lu aja sana ikut dia, sahut Jake. Lah, kok gue? Kan lo ketua kelasnya, Jak. Gue bertindak kalau nggak ada lo doang, jawab Hani. Gue nggak enak badan, sahut Jake lagi. His, ya udah, Pak, saya izin keluar ya, ucap Hani lalu pergi. Yang pakai hoodie hitam itu ketua kelas di sini ya? Tanya Zahra kepada Mila. Oh, Jake. Iya, dia ketua kelas di sini. Ganteng kan? Tambah Mila sambil tersenyum-senyum. Ih, apaan sih? Sahut Zahra tersenyum malu. Alena yang mendengar itu pun langsung menatap Zahra dengan pandangan tidak suka. Skip, setelah selesai pembelajaran istirahat. Syah, lah mau ke kantin bareng kita nggak? Ajak Hani. Iya Ra, mending lo ke kantinnya bareng kita bertiga aja, sambung Mila. Alena hanya menatapnya diam. Boleh sih, tapi gue mau jemput sahabat gue juga di kelas bahasa 1, sahut Zahra. Oh, lo ada temennya ya di sana? Tanya Mila. Iya ada, dia juga murid baru, ujar Zahra. Kalau gitu kita mau dong dikenalin sama dia, ucap Hani tersenyum. Oke, yuk, ajak Zahra. Lalu mereka berempat pun pergi ke kelas bahasa 1. Di kelas bahasa 1. Lihat, siapa nama teman lurah? Tanya Mila. Lita, sahut Zahra. Lo lihat Lita nggak? Siswi baru, ucap Mila bertanya pada salah satu siswi yang baru keluar dari kelas itu. Oh Lita, dia tadi ke toilet, ucap siswi itu. Ya, terus gimana nih? Sahut Mila. Ya udah, kita duluan aja ke kantinnya. Lagi pula kan sebelum kantin kan toilet. Jadi kita bisa lah cari dia dulu. Kalau nggak ada, ya kita ke kantin aja, ucap Alena santai. Ya udah yuk, ajak Mila. Lalu mereka berempat pun pergi lagi. Di sudut pandang Lita saat di toilet. Lega juga gue, ucap Lita yang menatap dirinya di cermin toilet. Namun tiba-tiba lampu di toilet itu pun mati hingga membuat toilet itu pun kelihatan gelap. Tolong aku, bisik seseorang di dalam toilet itu kepada Lita. Siapa itu? Ucap Lita kaget. Seketika bau anjir pun mulai tercium di indera penciuman Lita. Bulu kuduknya pun mulai merasakan merinding. Lita meneguk silvahnya kasar. Tolong aku,
Suara itu pun mulai terdengar lagi. Lita terdiam dan terus mundur ke belakang hingga sampai di ujung tembok. Lita mulai berkeringat dingin. Selama ini dia sudah tidak mau berurusan dengan makhluk goib, tapi kenapa selalu saja ada yang meminta bantuan kepadanya? Dan tak lama kemudian, lampu toilet pun menyala, membuat Lita bernafas lega. Namun ketika ia berbalik akan membuka pintu, tiba-tiba muncul sosok perempuan di depannya. Perempuan berpakaian yang sama sepertinya, namun dipenuhi dengan darah di sekujur kepalanya. Bau darah yang menyengat membuat Lita harus menutup hidung dan mulutnya. Tawa sosok perempuan itu. Di sudut pandang Zahra. "Ada orang nggak ya di dalam?" ucap Zahra mencoba mengetok pintu toilet itu. "Kita tunggu aja dulu, siapa tahu nanti ada orang keluar," sahut Elena. Zahra, Hani, dan Mila pun mengangguk paham. "Udah berapa menit nih kita di sini? Lama bener dah. Gue lapar," ucap Elena tak sabar. "Iya sih, kok lama banget ya? Nanti keburu bel masuk," sambung Mila. "Zah, coba lu buka aja deh pintunya. Siapa tahu dari tadi nggak ada orang," pinta Hani. Lalu Zahra pun membuka pintu toilet itu. "Gak kekunci, Han?" ucap Zahra lalu mendorong pintu toilet itu. "Lita!" ucap Zahra lagi terkejut ketika melihat sahabatnya itu tengah terbaring pingsan di toilet. "Dia Lita?" tanya Hani. "Iya, lo bertiga bantuin bawa Lita ke UKS ya," pinta Zahra lalu menarik Lita untuk ia dan Hani papa. "UKS sebelah mana?" tanya Zahra. "Di sebelah sana," sahut Hani. Lalu mereka berempat pun membawa Lita ke UKS. Singkat cerita, di UKS. "Rah, gue beliin minuman dulu ya," tawar Hani. "Gak usah, Han," sahut Zahra yang duduk di sebelah Lita yang masih terbaring di kasur UKS. "Gak apa-apa, Zah, kan kita juga gak jadi ke kantin, jadi gue beliin minuman dulu deh." "Lah mau apa, Mil?" tanya Hani. "Gue nitip minum juga deh," sahut Mila. "Ya udah, ayo Len, kita ke kantin," ajak Hani kepada Elena. Lalu Hani dan Elena pun pergi meninggalkan Zahra, Lita, dan Mila di UKS. "Dia punya penyakit?" tanya Mila kepada Zahra. "Setahu gue sih nggak ada, tapi..." ucap Zahra terhenti. "Kenapa? Lo jujur aja sama gue, kan kita udah temen sekarang," sahut Mila tersenyum. "Sebenarnya Lita emang gak punya penyakit, tapi dia emang sering kayak gini kalau lagi ngelihat makhluk lain," tambah Zahra. "Makhluk lain? Maksud lo hantu gitu?" ucap Mila sedikit kaget. "Ya terserah sih kalau nggak percaya, tapi kenyataannya emang gitu." "Jadi dia indigo?" sahut Mila lagi. "Iya." "Oh berarti sama dong kayak Vi," sambung Mila. "Vi siapa?" tanya Zahra bingung. Jadi Vi itu kakak kelas kita, kelas 11. Dia tuh orangnya ganteng, cool, baik, terus keren. Pokoknya idaman para cewek lah. Tapi semenjak Vi kesurupan waktu itu terus kayak suka ngeliat hal-hal aneh, jadi dia nggak populer lagi di sini. Karena dianggap dia yang aneh, tapi beneran dah, dia itu ganteng banget. Jawab Mila menjelaskan. Zahra mengangguk paham. "Tapi Vi juga punya dua sahabat yang sering nemenin dia, dan dua sahabatnya itu nggak kalah ganteng sama Vi," tambah Mila. "Dua sahabat? Siapa?" tanya Zahra lagi. "Namanya Kim dan Hendrik." By the way, ketua kelas kita itu orangnya cuek ya?" tanya Zahra kepo. "Jake? Kok lu nanya soal Jake sih? Cie, jangan-jangan lo suka lagi sama Jake?" ledek Mila. "Ih, apaan sih?
Kan gue cuma nanya doang, saut Zahra malu. Siapa yang suka sama Jake? Ucap Hani yang baru saja kembali bersama Alena. Gak ada, saut Zahra. Enggak kok Han, si Zahra nanya-nanya doang soal Jake, sambung Mila. Oh gitu, nih minumannya, ucap Hani sambil memberikan minuman itu ke Zahra dan Mila, dan yang satunya lagi dia letakkan ke atas meja kecil yang ada di UKS. Zah, lu suka ya sama Jake? Tanya Elena sambil mengkerutkan keningnya. Enggak kok, saut Zahra. Kalau suka nggak apa-apa kali Ra, ujar Mila sambil tertawa. Iya Ra, kalau lo suka sama orang tuh diperjuangin, tambah Hani. Emang kalian gak suka sama Jake? Tanya Zahra heran. Lalu Hani dan Mila pun menatap satu sama lain. Hani dan Mila pun tertawa. Loh, kenapa ketawa? Tanya Zahra semakin bingung. Zah, Mila sama Hani itu udah punya pacar kali, sahut Alena. Hah? Jadi kalian berdua udah punya pacar? Kok kalian gak bilang sih? Ya ngapain kita bilang? Ntar lo iri lagi. Sambung Mila. Is, emang siapa pacar kalian? Kepo nih gue, ucap Zahra sedikit tersenyum jahil. Nama pacarnya Hani, Kim. Kalau si Mila, Jai, sahut Alena. Kim? Itu kakak kelas yang lo bilang tadi, Mil? Tanya Zahra lagi. Iya, Kim. Temennya V sama Hendrik, jawab Mila. Kalau Jai? Jai itu teman sekelas kita juga, tapi dia gak masuk hari ini, sahut Mila. Oh gitu. Terus kalau lo Len, lo udah punya pacar juga atau masih jomblo nih? Ucap Zahra sedikit tertawa. Gue jomblo, sahut Alena. Duh, ucap Lita yang tiba-tiba sadar. Lit, lo gak apa-apa kan? Tanya Zahra sambil memegangi Lita. Gak apa-apa Kora, sahut Lita. Oh iya Lit, kenalin nih teman-teman baru gue. Hani, ucap Hani tersenyum pada Lita. Mila, sambung Mila ikut tersenyum. Elena, tambah Elena santai. Gue Lita, sahut Lita ikut tersenyum kepada Hani dan Mila. Lalu Lita pun menatap mata Elena tajam. Lo kenapa mikir kayak gitu Len? Tanya Lita kepada Elena. Apa? Dari tadi gue diem, jawab Alena bingung. Gue tahu kok, lo lagi suka sama seseorang kan? Tebak Lita. Hah? Sok tahu banget lo, saut Alena. Maksud lo apaan sih Lit? Sambung Hani bingung. Lita hanya tersenyum. Lita bener kali Len, lo kan suka sama Jake. Ucap Mila belak-belakan. Tapi kok lo tahu sih Lita suka sama orang? Secara kan kita baru kenalan. Hani bingung. Jadi gini guys, Lita ini bukan orang biasa, ucap Zahra. Maksud lo? Saut Alena. Dia itu indigo Han, Len. Kayak V, kakak kelas kita itu loh, sambung Mila. Kok lo tahu Mil? Tanya Alena. Tadi Zahra udah cerita sama gue. Oh, sahut Alena singkat. By the way Lit, kalau bisa sampai pingsan gitu sih di toilet? Tanya Hani. Apa lo belum makan? Sambung Mila. Atau lo lihat sesuatu lagi ya Lit? Tebak Zahra. Iya Rah, gue lihat dia, jawab Lita. Dia siapa? Ucap Mila bingung. Gue gak tahu dia siapa, tapi yang pasti gue lihat sosok perempuan dan dia minta tolong gitu sama gue. Terus juga pakaiannya sama kayak kita gini. Kayaknya dia salah satu siswi yang dibunuh deh, sambung Lita. Jadi lo lihat hantu? Saut Alena. Iya. Lo jangan ngaco deh. Siang-siang gini mana ada hantu. Lagi pula gue gak percaya sama kata-kata lo,
ucap Alena. Len, lo kalau mau gak percaya sama omongannya Lita, boleh. Tapi biasa aja dong, saut Mila mulai kesal. Gue udah santai kok, cuma lo aja yang anggapan orangnya. Udah, mending kita antar Lita ke kelasnya dulu. Terus nanti baru kita balik ke kelas kita. Ini bel pembelajaran udah mau masuk, ucap Hani. Ayo, ajak Hani lagi. Lit, lo bisa jalan kan? Tanya Zahra. Bisa Kora, gak ada yang sakit juga, jawab Lita tersenyum. Ya udah yuk, ucap Mila, lalu mereka pun beranjak pergi ke kelas Lita. Di kelas bahasa 1. Makasih ya guys, udah nganterin gue sampai kelas, ucap Lita tersenyum. Yoi, sahut Mila. Ya udah Lit, kita ke kelas dulu ya, sambung Hani. Dah Lit, ucap Zahra, lalu mereka berempat pun kembali ke kelasnya. Di kelas 10 IPA 2. Jake, mau kemana lo? Bolos? Tanya Mila yang melihat Jake keluar kelas. Iya kali gue bolos, gue gak kayak pacar lo tuh si Jai, saut Jake. Ih, lo nyebelin banget sih Jak, gitu-gitu kan Jai sahabat lo, ucap Mila kesal. Dah lah, gue malas debat, kata Jake, lalu ia memandangi Zahra. Kenapa lihat-lihat? Tanya Zahra. Jake hanya tersenyum miring. Han, lo gak mau rapat OSIS? Kim udah di kantor tuh, ucap Jake lagi. Oh iya ya. Ya udah guys, gue ke kantor dulu ya. Bye. Sambung Hani lalu pergi, begitu juga dengan Jake. Ih, langsung cepet dia, ucap Mila. Alena dan Zahra hanya tertawa kecil. Ya udah yuk, masuk. Yuk. Skip setelah 4 jam pembelajaran berakhir, jam istirahat kedua pun datang. Tadi kan kita belum sempat ke kantin. Gimana kalau kita ke kantinnya sekarang aja? Usul Mila. Ya udah yuk, gue juga lapar, sahut Alena. Yuk Han, Rah, sekalian kita jemput Lita dulu ke kelasnya, ucap Mila lagi. Ya udah yuk, sahut Zahra, lalu mereka berempat pun beranjak pergi. Kita ke Lita. Lit, kita duluan ya, ucap teman Lita di kelasnya. Iya, sahut Lita tersenyum. Daripada gue sendiri di sini, lebih baik gue ke kelasnya Zahra sama yang lain aja deh, ucap Lita yang berada di kelas itu sendiri. Dan di saat Lita ingin beranjak keluar dari kelasnya, tiba-tiba terdengar suara kursi yang jatuh di bagian paling belakang. Sontak Lita pun langsung melihat ke arah sana dan nampaklah sosok perempuan itu yang tadi ia temui di toilet. Perempuan itu tersenyum kepada Lita dengan wajah yang sudah mulai setengah busuk. Bau anjir itu pun mulai tercium kembali di indera penciuman Lita. Kamu siapa? Ucap Lita memberanikan dirinya. Rahel. Perempuan itu pun tertawa lalu melayang ke arah Lita. Sontak Lita pun langsung berlari keluar kelasnya dan Lita menabrak seorang laki-laki dan hampir terjatuh. Lo kenapa? Tanya Vi. Lalu Vi pun melihat ke kelas itu dan Vi mengangguk paham. Lo tenang aja, ucap Vi lagi. Lalu Lita pun menatap mata Vi. Ya udah, gue duluan ya, tambah Vi kemudian beranjak pergi dari Lita. Kelvin, ucap Lita. Lebih tepatnya dipanggil Vi. Kelahiran 30 Desember 2003, makanan kesukaan capcay, warna favorit hitam, putih, dan hijau, anak tunggal, mempunyai penglihatan bisa melihat makhluk gaib saat berumur 7 tahun, dan seterusnya, sambung Lita. Perkataan Lita pun membuat Vi kembali menatapnya. Lo siapa? Tanya Vi. Nama gue Lita, gue Indigo, saut Lita tersenyum. Bisa kita bicara di kantin? Tanya Vi lagi. Ya,
Lalu Vi dan Lita pun beranjak ke kantin berdua. Kita kembali ke Zahra. Lihat deh, kayaknya kelasnya Lita udah sepi ya, ucap Mila. Iya ya, coba lu cek Zah, pinta Hani. Lalu Zahra pun mengecek isi kelas Lita. Gak ada orang guys, ucap Zahra. Terus Lita kemana? Sahut Mila. Kebiasaan nih anak, kita udah 2 kali kesini dia malah ngilang, sambung Elena. Ya udahlah, mending kita ke kantin aja. Siapa tahu kan dia udah di kantin, sahut Hani. Tapi masa sih Lita ninggalin gue? Ucap Zahra. Ya kali aja dia lapar, sahut Hani lagi. Ya udah yuk kita ke kantin, kata Mila. Lalu mereka berempat pun pergi lagi ke kantin. Di perjalanan hendak ke kantin mereka pun menemui Kim dan Hendrik. Kalian lihat Vi nggak? Tanya Hendrik. Hai Han, ucap Kim tersenyum lalu berdiri di dekat Hani. Kim, sahut Hani ikut tersenyum. Betul kenalin nih teman baru kita, ucap Hani lagi. Hendrik, Kim, Zahra, sahutnya. Gue kan tadi nanya sama kalian, lihat Vi nggak? Tanya Hendrik lagi. Enggak, sahut Alena. Enggak, lagi pula kita juga lagi cari teman kita, Lita, sambung Mila. Lita? Sahut Kim bingung. Lita itu temannya Zahra, tapi sekarang udah jadi teman kita juga, jawab Hani. Ya udah yuk kita cari ke kantin aja, siapa tahu teman lo juga ada di sana, ucap Hendrik. Yuk, sahut Mila, lalu mereka pun pergi ke kantin bersama-sama. Di kantin sekolah. Jadi lo beneran indigo? Tanya Vi memulai pembicaraan. Ya, sahut Lita tersenyum. Iya emang bagus sih, tapi kemampuan ini tuh kayak kutukan juga, tambah Lita. Hah? Tahu aja lo kalau gue lagi mikir kayak gitu, sahut Vi. Kan gue bisa baca pikiran orang dengan menatap matanya, ucap Lita lagi. Kalau gue merem, lo bisa nggak baca? Nih, sambung Vi sambil tertawa. Ih, lu mah ngeledek aja, sahut Lita tersenyum malu. Tapi by the way, tadi lo lihat hantu Rahel ya? Tanya Vi lagi. Nah iya, padahal kan gue murid baru di sini. Dan juga gue kan gak kenal sama dia. Terus dari istirahat pertama ya, tadi pas gue di toilet, dia nampakin wujudnya gitu. Sebenarnya kenapa sih dia? Ucap Lita bingung. Iya, setelah Rahel meninggal, dia kayak gentayangan gitu di sekolah. Dia juga pernah minta bantuan sama gue, sahut Vi. Vi, kita cariin juga dari tadi, ucap Hendrik yang tiba-tiba datang bersama yang lainnya. Tahu nih, ternyata lu ninggalin kita ke kantin duluan, sambung Kim. Lita, kok lo ke kantin bareng dia? Zahra bingung. Tadi kita nggak sengaja aja tabrakan di depan kelas gue. Terus karena kita sama-sama mau ke kantin, ya jadi barengan aja gitu, jawab Lita tersenyum. Lo udah kenal sama Vi? Tanya Hani kepada Lita. Iya, baru aja. Ya udah, daripada kita pusing, lebih baik kita makan sama mereka aja ya. Ya enggak? Sambung Hendrik. Bener tuh. Ya udah kita gabung ya, ucap Kim. Lalu ia pun duduk bersebelahan dengan Hani. By the way, tadi lo berdua bahas apaan sih? Gue denger-denger kayak nyebut nama Rahel gitu, tanya Hendrik. Iya Hendrik, lo kan tahu gue udah sering bilang sama lo sama Kim kalau gue sering lihat Rahel masih gentayangan di sekolah. Ternyata Lita juga disamperin sama arwahnya Rahel. Padahal kan dia murid baru, jawab Vi.
Hah? Lu lihat Rahel? Anjay, sahut Hendrik kepada Lita. Iya, emang Rahel siapa sih? Iya nih, gue juga kepo. Sambung Zahra. Lalu semuanya menunduk kecuali Alena yang wajahnya mulai memucat. Sebenarnya Rahel itu sahabat baik gue, Alena sama Mila, jawab Hani. Bentar deh, kok muka lo pucat gitu sih, Len? Kenapa? Lo sakit? Tambah Lita bertanya pada Alena. Gak apa-apa kok, gue duluan ya, sahut Alena, lalu pergi begitu saja meninggalkan yang lain. Alena kenapa sih? Lita bingung. Dia emang suka gitu kalau lagi mau bahas soal Rahel. Soalnya Rahel itu kan lebih akrab sama Alena sebelum dia meninggal. Dan Rahel juga sering ke rumah Alena, jawab Mila. Emang kenapa sih Rahel meninggal? Timpal Zahra. Rahel meninggal karena bunuh diri. Waktu itu, 1 bulan yang lalu sebelum kalian sekolah di sini, Rahel bunuh diri dengan melompatkan dirinya dari lantai 3 sekolah ini terus meloncat ke bawah. Saat itu, kita semua nggak tahu kenapa Rahel melakukan semua ini. Dan katanya tepat di hadapan Alena, Rahel melakukan itu. Kita semua shock pada waktu itu. Kita semua nggak ada yang tahu kenapa Rahel sampai melakukan hal itu. Karena selama ini, Rahel nggak pernah cerita masalahnya ke kami, ucap Hani menjelaskan. Lita mencoba menyimak semuanya. Duh, kasihan banget ya si Rahel, sahut Zahra. Tapi yang gue bingung sekarang, kok lo bisa lihat hantu Rahel? Sedangkan kami yang teman lamanya aja nggak pernah lihat arwahnya. Kecuali Vi sih, tanya Hendrik kepada Lita. Lita hanya tersenyum. Lita indigo, Hendrik, sahut Vi. Indigo? Ucap Hendrik dan Kim berbarengan. Bukan cuma indigo, tapi dia juga bisa membaca isi pikiran kalian, tambah Vi. Bisa baca pikiran gue? Nih baca, apa yang gue pikirin sekarang? Tanya Kim. Lita hanya tertawa kecil. Apa? Apa yang ada di pikiran gue? Ucap Kim lagi. Lo lagi mikir nanti pulang sekolah lo mau ngajak Hani jalan-jalan, tapi gak tahu mau kemana. Terus tadinya lo mau ngajak Hani ke bioskop gitu berdua. Jawab Lita tertawa. Kim pun terdiam. Bener Kim, lo mau ngajak gue jalan habis pulang sekolah? Sambung Hani. Iya sih bener, tapi gue bingung mau ngajak lo kemana. Sahut Kim. Wih, hebat banget lo. Sekarang baca pikiran gue dong, ucap Hendrik. Lo kenapa mikir gitu sih? Sahut Mila. Ayo, gue mikirin apa? Sambung Hendrik sambil tertawa. Gak ah, lo ngadi-ngadi aja, sahut Lita lagi malu. Emang dia lagi mikirin tentang apa, Lit? Tanya Mila bingung. Masa dia mikir mau comblangin gue sama Vi? Kan aneh, tambah Lita. Apaan yang aneh? Kan Vi ganteng, baik, terus sama-sama indigo lagi kayak lu. Masa lu gak suka sih sama Vi? Sahut Mila. Ih, iya tuh bener banget. Sambung Hendrik tertawa. Vi hanya tersenyum menanggapi semuanya. Astagfirullah, ucap Kim sambil memegangi rambutnya. Kenapa Kim? Tanya Hani bingung. Gue lupa ambil buku IPS di perpustakaan. Temenin gue Yuan, pinta Kim. Ya udah yuk. Guys, kita ke perpus dulu ya, tambah Hani. Bye guys, haha, sambung Kim. Modus aja lo Kim, sahut Hendrik. Lalu Hadi dan Kim pun pergi meninggalkan Lita, Zahra, Mila, Hendrik, dan Vi. Skip setelah selesai makan di kantin. Gue mau ke kelas duluan nih, yuk Vi, ajak Hendrik.
Ya udah yuk, Lid, mau bareng kita nggak? Kan kelas kita searah, ucap Vi kepada Lita. Ya udah Lid, lo duluan aja bareng mereka. Gue ntar ke kelas kan juga sama Mila, saut Zahra. Iya deh, yuk, ucap Lita lalu beranjak dari tempat duduknya. Duluan ya guys, sambung Hendrik. Iya, saut Zahra dan Mila bersama. Setelah Lita, Vi, dan Hendrik pergi, Mila dan Zahra pun bersiap untuk kembali ke kelasnya. Yuk Zah, kita ke kelas, ajak Mila. Yuk, saut Zahra. Kemudian Zahra dan Mila pun kembali ke kelas mereka. Suara HP Jake berdering. Halo, kenapa Jai? Ucap Jake yang baru saja mengangkat telepon itu. Jake, lu di sekolah kan? Tanya Jai di telepon itu. Ya, kenapa? Ada Mila nggak? Soalnya tadi gue nelpon sama chat dia, tapi dianya nggak aktif terus. Terus? Saut Jake. Gue mau minta bantuan sama lo. Beriin HP lo ke Mila bentar. Kalau perlu, lo cari dia dulu. Soalnya gue kangen sama dia, sambung Jai. Dasar lo bucin. Bentar. Kebetulan nih ada Mila. Mila! Panggil Jake. Sontak, Mila dan Zahra pun langsung tercengang ke arah Jake. Mil, nih Jai nelpon gue. Katanya mau bicara sama lo, ucap Jake lalu memberikan HP-nya ke Mila. Iya Jai, kenapa? Ucap Mila kepada Jai. Mil, kamu kok aku telepon gak aktif-aktif? Aku chat juga gak dibales-bales. Kenapa sih? Saut Jai mulai kesal. Sorry Jai, HP aku ketinggalan di rumah. Lupa bawa aku ke sekolah. Maaf ya, jawab Mila lembut. Oh gitu, sambung Jai. Betul, kamu pulangnya kapan nih? Kangen tahu, ucap Mila. Dih, sahut Jake. Apa lu? Ucap Mila kepada Jake. Gak apa-apa, sahut Jake santai. Aku udah di rumah kok Mil. Mungkin besok aku udah masuk sekolah lagi, sambung Jai. Wah, bener ya, saut Mila senang. Iya bener, ntar besok ke sekolah aku jemput kamu ya, tambah Jai. Oke siap bos ganteng, ucap Mila sambil tertawa. Masih gantengan gue kali, sambung Jake. Di gantengan lo, bener sih lo ganteng, tajir, keren, idaman para cewek, tapi lo jomblo. Saut Mila tertawa, Jai pun ikut tertawa mendengarnya. Gue jomblo, tapi banyak cewek yang suka sama gue. Ya, gue tahu. Salah satunya Alena. Tambah Mila tertawa. Lo mau tahu ciri-ciri salah satu orang yang suka sama gue? Saut Jake. Mana? Tanya Mila. Lalu Jake pun mendekat ke arah Zahra, menatap tajam mata Zahra sambil tersenyum manis sampai Zahra pun kaku dibuatnya. Ucap Mila lalu berdiri di tengah Zahra dan Jake. Lo mau ngapain Zahra? Tambah Mila. Lo lihat tuh muka temen lo, sampai kaku gitu gue deketin. Saking groginya dia, saut Jake tersenyum miring. Apaan sih? Saut Zahra gugup. Lalu Jake pun tertawa kecil. Ih, sotoy banget sih lo Jake. Zahra itu gak suka sama lo. Ya gak sih ya? Ucap Mila. Tahu nih, sok tahu banget. Tambah Zahra. Hahaha, kita lihat aja nanti. Mana sini HP gue? Sambung Jake lalu mengambil HP-nya dari Mila. Halo Jai, ucap Jake lalu pergi masuk ke kelasnya. Dasar tutublas, teriak Zahra kepada Daniel. By the way, tutublas apaan Zah? Tanya Mila bingung. Tukang tebar pesona.
Jawab Zahra sambil tertawa. Duh, lo ini bisa aja. Tapi lo yakin gak suka sama Jake? Sambung Mila. Ih, apaan sih? Mending kita masuk kelas aja yuk. Iya ya, yuk. Sahut Mila lagi. Lalu mereka berdua pun masuk ke kelasnya. Saat pulang sekolah. Zah, mau pulang bareng gue enggak? Tanya Lita kepada Zahra yang sedang menunggu di depan pagar sekolah. Gak usah Lit, gue nunggu Pak Udin aja, saut Zahra. Tiba-tiba Alena pun lewat di hadapan mereka sambil tersenyum sinis menatap Lita dan Zahra. Lita terdiam membisu sambil menatap Alena. Zah, Lit, duluan ya, ucap Alena lalu pergi. Zahra tersenyum, namun Lita masih berekspresi diam. Lit, panggil Zahra yang melihat temannya itu melamun. Ya Zah, sahut Lita. Lo gak apa-apa kan? Tanya Zahra bingung. Enggak kok. Ya udah, gue duluan ya. Soalnya Pak Aji udah nungguin gue di mobil. Bye, ucap Lita tersenyum. Bye Lit. Setelah Lita pergi, Hani, Kim dan Mila pun datang. Hai Han, sapa Mila. Hai, lo belum dijemput? Tanya Hani. Belum, gue nunggu supir gue. Oh gitu, gak mau kita antar aja, sekalian kita bisa tahu rumah lo, tambah Hani. Enggak deh, kalau kalian mau ke rumah gue, bisa aja sih, ntar gue share ke lo Han. Tapi kalau soal pulang, gue nunggu aja lah, jawab Zahra. Oh, ya udah kalau gitu, kita duluan ya, bye, sambung Hani. Duluan ya, tambah Kim. Dah Zah, ucap Mila. Lalu Hani, Kim dan Mila pun pergi meninggalkan Zahra sendiri di depan gerbang sekolah. Duh, Pak Udin mana sih? Ucap Zahra mulai kesal. Setelah beberapa menit Zahra menunggu, namun Pak Udin tak kunjung datang menjemputnya. Duh, lama banget sih. Apa gue nelpon papa aja kali ya? Sambung Zahra. Lalu ia pun mengeluarkan HP-nya dan menelepon papahnya. Halo Pa. Halo sayang, ada apa? Sahut papa Zahra. Pa, aku masih di sekolah nih. Pak Udin gak jemput-jemput aku. Lama banget nih aku menungguin, tambah Zahra. Oh Pak Udin, maaf ya sayang. Tadi papa lupa kasih tahu kamu kalau Pak Udin gak bisa jemput kamu sekarang. Soalnya beliau mendadak harus pulang ke kampungnya. Hah? Terus Zahra pulangnya gimana? Ucap Zahra lagi. Untuk hari ini kamu pulangnya naik taksi aja dulu. Soalnya papa juga lagi gak bisa jemput kamu, sahut papanya lagi. Oh gitu, ya udah deh Pa. Iya sayang, sambung papa Zahra lalu memutuskan sambungan teleponnya. Duh, kalau tahu gini, mending tadi gue ikut Lita aja, batin Zahra kesal. Lalu Zahra pun mulai berjalan menjauh dari sekolahnya untuk mencari taksi. Duh, mana sih ini taksi? Ucap Zahra yang masih berdiri menunggu taksi. Tak lama kemudian, datanglah mobil berwarna hitam lalu berhenti tepat di hadapan Zahra. Siapa sini? Ucap Zahra. Lalu kaca mobil itu pun terbuka dan nampaklah Jake yang ada di dalam mobil itu. Nunggu taksi mbak, ucap Jake sambil tertawa. Zahra hanya menatapnya kesal. Naik sini, mumpung gue baik, tambah Jake tersenyum. Gak usah, paling lo juga ada maunya doang, saut Zahra. Lo tenang aja kali. Gue itu bukan tipe orang yang mau bantuin seseorang terus minta imbalan. Gue gak kayak gitu kok. Tapi terserah sih. Lo tahu kan jalan ini sepi? Lo lihat tuh, ada gak kendaraan yang lewat sini? Sambung Jake. Ntar juga ada kok, saut Zahra lagi.
Anjay mbak, gue udah lama sekolah di sini sebelum lo. Jadi gue tahu persis kalau di jalan ini gak mungkin taksi lewat sini. Sedangkan jalannya aja kayak gak ada tujuannya. Kalau lo mau naik taksi, tuh di depan sana. Tapi masih jauh sih. Kalau lo mau jalan mungkin lama ya. Tambah Jake. Zahra terdiam. Ya udah masuk aja sini. Gue antar lu sampai rumah. Mau gak? Tanya Jake lagi. Ya udah deh kalau lo maksa, sahut Zahra. Setelah Zahra masuk ke dalam mobil Jake pun mulai menjalankan mobilnya dengan santai. Lo kok diem aja sih? Masih gugup ya sama gue? Ucap Jake sambil tertawa. Ih, apaan sih? Siapa juga yang gugup sama lo? Paling lo kali yang suka sama gue, sahut Zahra. Maaf ya mbaknya, gue itu tipe orang yang harus kenal akrab dulu sama doinya, baru nembak. Tambah Jake. Oh, gak nanya, ucap Zahra sedikit tertawa. By the way, ini rumah lu sebelah mana nih? Tanya Jake yang masih fokus pada jalan. Belok kanan, terus belok kiri. Sebelah kanan itu rumah gue, jawab Zahra. Buset, dikaliku banget rumah lo. Ribet tau nggak? Sahut Jake. Biarin. Tak lama kemudian, Zahra pun sampai di rumahnya. Makasih, ucap Zahra lalu beranjak keluar dari mobil Jake. Cegah Jake. Apalagi? Ongkos, sahut Zahra. Lo kira gue tukang taksi? Terus apa? Lo nggak mau ngajak gue masuk gitu ke rumah lo? Mampir gitu? Sambung Jake. Gak usah, kapan-kapan aja, sahut Zahra. Hah? Seharusnya kan gue yang bilang gitu, ucap Jake lagi. Ya udah ya. Dah, gue masuk. Bye, ujar Zahra lalu keluar dari mobil Jake lalu masuk ke dalam rumahnya. Lucu banget sih muka dia kalau lagi marah. Ucap Jake tersenyum. Ah, apaan sih? Mending gue pulang, tambah Jake lalu menjalankan lagi mobilnya dan keluar dari halaman rumah Zahra. Kita ke Lita. Duh, capek banget deh gue, ucap Lita yang baru saja keluar dari kamar mandi. Lalu ia pun duduk di kasur kamarnya sambil melamun. Lita, liris suara itu pelan. Lita. Siapa tuh? Ma? Pa? Sahut Lita memastikan. Tawa itu pun terdengar kembali. Itu kan suara hantu Rahel. Kenapa dia mengikuti aku sampai ke rumah? Ucap Lita gelisah. Bantu aku, Lita, bisik hantu itu. Apa yang kamu mau? Bentak Lita. Aku ingin dia mati. Suara tawa itu pun semakin keras sampai Lita pun harus menutupi telinganya. Aku ingin dia mati, ucap hantu Rahel itu lalu melayang cepat ke arah Lita. Lita menjerit dan terbangun dari tidurnya. Hah? Jam 1 malam? Jadi ini semua hanya mimpi, ucap Lita lalu meneguk silvahnya kasar. Kok jendela kamar gue kebuka sih? Mana anginnya kencang banget lagi, sambung Lita. Lalu ia pun beranjak menutup jendela kamarnya mengembus angin malam yang dingin menerpa pohon-pohon yang ada di seberang rumah Lita. Suara tawa itu pun terdengar lagi. Lita menajamkan matanya dan melihat fokus ke arah pohon itu. Di sana nampaklah seorang wanita yang tengah duduk sambil mengayun-ayunkan kakinya. Seketika makhluk itu yang melihat Lita sedang memperhatikannya
Ia pun menatap tajam mata Lita dan tertawa lagi sekeras-kerasnya. Sontak Lita pun terkejut setelah melihat sosok itu. Sosok perempuan berbaju merah dengan rambut yang sangat panjang, ditambah lagi senyumnya yang semakin lama semakin lebar, seakan mulutnya akan robek. Sosok perempuan itu pun langsung terbang mengarah ke Lita. Sontak Lita pun langsung menutup cepat jendela kamarnya lalu menguncinya. "Ih, itu apaan sih? Kuntilanak merah?" ucap Lita gelisah lalu duduk di kasurnya. "Kak, Kak, main yuk," ucap seorang anak laki-laki itu sambil memegangi kaki Lita. Lita pun menatap ke arah anak kecil itu. Kamu siapa?" sahut Lita. Anak laki-laki itu pun mengherengkan sedikit kepalanya, lalu merubah wujudnya menjadi sosok anak laki-laki yang dipenuhi darah di kepalanya, lalu berjalan mendekat ke arah Lita dengan kaki yang pincang. "Ah!" teriak Lita, lalu lari ke balik kasurnya. "Kak!" ucap anak laki-laki itu lagi, namun dengan wajah yang bersih, tidak ada darah seperti yang ia lihat tadi, namun sedikit pucat. "Kamu siapa?" sahut Lita. "Kakak gak usah takut, namaku Vano, Kak," ucap anak laki-laki itu sambil tersenyum. "Kamu kenapa ada di sini?" tanya Lita lagi. "Aku tahu kakak bisa lihat aku dan makhluk lainnya. Dan aku juga bisa merasakan kalau kakak adalah indigo yang bisa membantu dia," sahut Vano. Dia siapa?" "Kak Rahel," jawab anak itu. "Rahel? Aku saja tidak tahu pasti siapa itu Rahel. Yang aku tahu, dia adalah sahabat dari teman-temanku yang tewas karena bunuh diri," kata Lita. "Rahel itu kakak aku, dan aku tahu dia meninggal bukan karena bunuh diri, tapi dia sengaja dibunuh. Kak, tolong bantu Kak Rahel. Kasihan dia belum tenang, dan aku juga belum tenang kalau dia juga nggak tenang," pinta Vano. "Iya, aku akan membantu Rahel, tapi aku mohon bilang sama Rahel, jangan pernah menerorku lagi. Kalau memang dia ingin meminta bantuan padaku, boleh, tapi jangan sampai menerorku seperti itu," sahut Lita. "Iya, Kak," ucap Vano tersenyum. "Ya sudah, kamu pergi. Aku ingin istirahat. Besok aku akan memulai misiku untuk mencari pembunuh dari Rahel," sahut Lita lagi. Lalu Vano pun berlari keluar dari kamar Lita. "Lita," ucap Mama Lita yang baru saja datang ke kamarnya, lalu duduk di samping Lita. "Ma, Mama belum tidur?" tanya Lita. "Seharusnya Mama yang tanya sama kamu, kenapa kamu belum tidur? Apa kamu diganggu lagi?" sambung Mama Lita. Enggak kok, Ma. Tadi Lita cuma kebangun aja," jawab Lita mengelak. "Oh gitu. Ya udah, kamu tidur lagi aja ya. Besok kan kamu sekolah," pinta mamanya. "Iya, Ma. Mama juga tidur ya, Ma," sahut Lita. "Iya. Kalau gitu Mama ke kamar dulu ya. Malam, sayang." "Malam, Ma." Lalu Mama Lita pun pergi dari kamar Lita dan menutup kembali kamar Lita. Oke teman-teman, ceritanya bersambung dulu ya. Kita lanjutkan di part selanjutnya. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe dan like, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan cerita terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak ceritanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya Roni undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.